Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Alia. Ia terbangun di tengah malam dan membuka kulkas untuk minum. Namun tiba-tiba ia mendengar sesuatu yang melompat, yang membuat fokusnya teralihkan. Alia pun berjalan menghampiri asal suara itu. Dan akhirnya Alia melihat sosok pocong bertubuh tinggi. Ketika Alia hendak lari, ia seakan mendengar suara anaknya memanggil dari luar rumah. Ternyata suara itu berasal dari kuburan yang ada di depan rumah. Namun ternyata itu hanyalah mimpi buruk Alia semata. Sang suami yang bernama Raka sempat terkejut dengan teriakan Alia. Tak berselang lama bos Alia di kantor menelpon. Bos baru tahu kalau Alia mengajukan cuti kerja kemarin, dan harusnya hari ini menemui klien untuk melihat-lihat toko. Alia mengatakan kalau ia sudah mengatur jadwalnya, dan untuk urusan besok dengan klien, Alia sudah meminta rekan kerjanya Tias untuk menggantikannya. Lalu diperlihatkan juga anak mereka berdua yang bernama Yasmin. Rencananya keluarga kecil itu akan liburan ke rumah nenek di kampung. Yasmin ini mempunyai boneka kesayangan yang bisa kalian sebut saja sesuka hati kalian. Dan akhirnya film pun dimulai. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di rumah nenek. Sang nenek ini bernama Bu Dewi. Mereka sempat kebingungan karena rumah Bu Dewi yang gelap gulita. Raka melihat dari luar jendela dan tidak melihat siapa-siapa di dalam. Anehnya pintu rumah juga tidak terkunci. Alia mengecek di dalam kamar juga tidak menemukan Ibu Dewi. Yasmin sudah mulai merinding dan takut. Mereka bertiga kemudian melihat sosok aneh yang berdiri dari kursi goyang. Namun ternyata itu adalah Ibu Dewi yang habis rebahan santuy. Yasmin seketika berlari memeluk sang nenek, melepas rindu yang sudah terlalu lama mengikat. Mereka berempat kemudian duduk di meja makan. Ibu bertanya, bagaimana pekerjaan Alia di kampung? Alia menjawab kalau alhamdulillah pekerjaannya lumayan berjalan dengan baik. Dan untuk Raka sendiri, ia sering membantu di rumah. Sebagai kontraktor, ia keluar rumah cuma kalau ada proyek saja. Malam itu, Ibu Dewi meminta kepada Yasmin untuk tidur bersamanya. Yasmin pun setuju, apalagi ia rindu tidur bersama sang nenek. Di kamar, Alia berkata kalau ia kepikiran membawa Ibu Dewi tinggal bersama mereka tahun depan. Sebagai suami yang baik, Raka selalu support dan setuju dengan usulan Alia. Setelah itu, mereka berdua akan melakukan ritual ganti oli. Di tengah malam, Ibu Dewi terbangun dan menyadari Yasmin tidak ada di sampingnya. Ia pun keluar kamar dan melihat Yasmin sedang bermain congklak. Ibu Dewi merinding dan bertanya ke Yasmin sedang bermain dengan siapa. Namun yang ada di depan Yasmin cuma boneka yang tidak bisa berbuat apa-apa. Pada keesokan paginya, Ibu Dewi akan memasak. Namun sebelum itu, ia meminta tolong kepada Alia untuk beli kebutuhan dapur di pasar. Alia pun meminta sang suami untuk mengantarkannya. Di tengah jalan, mobil mereka berhenti karena Alia ingin bertemu dengan Pak Basri. Pak Basri ini adalah orang yang sering membantu mengurus pemakaman di kampung itu. Mereka berdua sebatas bersilaturahmi kepada Pak Basri lagi. Setelah itu mereka lanjut untuk pergi ke pasar. Di sisi lain, Ibu Dewi kembali mendengar Yasmin bermain dengan temannya. Ia bertanya ke Yasmin sedang bermain dengan siapa. Yasmin menunjuk di depannya dan berkata sedang main dengan teman. Tapi saat ibu masuk, ia tidak melihat siapa-siapa di sana. Ibu Dewi mengira Yasmin hanya mengarang cerita dongeng. Ia pun mengajak Yasmin ke dapur sembari menunggu Alia dan Raka pulang. Sementara itu, Raka dan Alia sampai juga di pasar. Alia berbelanja di toko temannya yang bernama Mawar. Mawar juga memperkenalkan anaknya yang bernama Nani. Mereka pun saling berbincang-bincang karena sudah lama mereka tidak pernah bertemu. Di malam hari, keluarga itu makan dengan lahap dan penuh kebahagiaan. Setelah itu, Alia memberitahukan ibu tentang keinginannya, yakni membawa ibu ke kota untuk tinggal bersama. Namun, Ibu Dewi mengatakan kalau jika suatu saat ajal menjemputnya, ia hanya ingin dimakamkan di sini bukan di kota. Lalu setelah itu, Alia dan Yasmin melihat-lihat album foto keluarga. Yasmin melihat foto Alia dan Ibu Dewi sedang berada di pinggir danau. Yasmin pun tertarik dan meminta Alia untuk membawanya ke danau itu besok. Yasmin pun sangat senang. Ditambah lagi sang ayah mengizinkannya untuk bermain di danau itu. Di keesokan paginya, Ibu Dewi dan Raka sibuk memasak di dapur. Yasmin datang dan izin pamit untuk ke danau itu. Raka berpesan untuk tidak terlalu lama, agar mereka sekeluarga bisa makan bersama-sama. Setelah Alia dan Yasmin pergi, Raka bertanya apakah Alia sudah memberitahu ibu. Ibu Dewi mengatakan kalau ia hanya tidak ingin membebankan mereka berdua nantinya. Tapi Raka berkata kalau ia dan Alia tidak pernah merasa direpotkan sama ibu. Bahkan senang, kalau ibu mau tinggal bersama tambah rame apalagi Yasmin. Namun Ibu Dewi merasa tidak bisa meninggalkan tempat ini. Raka paham. Namun ia meminta kepada Ibu Dewi untuk mempertimbangkan hal tersebut. Sementara itu Alia dan Yasmin sudah tiba. Keduanya terlihat bahagia bisa berduaan bersama. Di sini ponsel Alia berdering yang ternyata ditelepon oleh Tias. Yasmin pun izin untuk bermain di pinggiran danau. Tias ternyata meminta tolong tentang perihal pekerjaan yang kurang dimengertinya.
Ketika asik teleponan, Alia seketika sadar kalau Yasmin menghilang dari pandangannya. Ia pun panik dan mencari-cari Yasmin. Ketika berada di dermaga, Alia melihat boneka Yasmin mengambang di permukaan danau. Apa yang ditakutkan Alia kini terjadi. Tanpa sadar, ia terjun ke danau untuk menolong Yasmin yang tenggelam. Alia berteriak meminta tolong, namun tidak ada yang datang membantunya. Yasmin pun akhirnya dinobatkan meninggal dunia. Malam itu lampu padam dan hujan turun dengan derasnya. Ia berusaha sekuat tenaga menahan rasa sakit di hati untuk memandikan jenazah sang anak. Raka mengatakan kalau ia akan membawa Yasmin malam ini pulang ke Jakarta. Di sini Pak Basri datang melayat dan menyampaikan rasa belasungkawa untuk keluarga Yasmin yang ditinggalkan. Pak Basri dan Mawar pun menyiapkan kain kafan untuk baju terakhir Yasmin menuju ke alam selanjutnya. Di sisi lain, Raka merasa keanehan karena tiba-tiba mobil mogok dan tidak mau ke starter. Alhasil, ia kembali masuk dan sekarang tidak tahu mau berbuat apa. Ibu Dewi berkata kalau pemakaman Yasmin harus disegerakan, karena itu cara satu-satunya yang lebih baik. Setelah itu mereka semua lanjut Yasin dan tahlilan sebelum menguburkan Yasmin. Pak Basri sempat terkejut saat jenazah Yasmin tiba-tiba tersenyum ke arahnya. Namun karena Pak Basri pria Sigma dan menganut prinsip laki-laki tidak bercerita, alhasil ia hanya diam dan tidak memberitahu siapa-siapa. Setelah hujan reda, jenazah Yasmin pun akhirnya dikebumikan. Raka dan Alia bahkan bermalam di kuburan, menemani Yasmin untuk terakhir kalinya. Mereka berdua menaruh boneka kesayangan Yasmin di atas kuburan tersebut. Setelah itu mereka langsung pamit pulang ke Ibu Dewi. Mereka tidak ingin berlama-lama, karena takutnya kesedihan itu akan muncul kembali. Di tengah jalan, mereka berdua juga menyempatkan waktu untuk pamit kepada Pak Basri. Raka juga menitipkan Ibu Dewi kepada Pak Basri. Sementara itu, Ibu Dewi melihat foto masa kecilnya dengan sang ibu. Ibu berpesan kepadanya untuk tidak pernah meninggalkan rumah ini. Dan bila waktunya sudah tiba, ia harus dikubur di tanah ini juga. Ibu Dewi kemudian mendengar sosok yang sedang melompat-lompat. Ia dikagetkan dengan kemunculan sosok pocong di depannya. Di sisi lain, Alia dan Raka akhirnya tiba di rumah. Alia menangis karena itu adalah Dewan. Yasmin tidak lagi ada di rumah. Sementara itu Pak Basri juga tak luput dari teror pocong. Saat berbalik badan, ia langsung beristighfar saat melihat sosok pocong berdiri di tengah jalan. Di kamar, Raka menyalahkan Alia atas kematian Yasmin. Ibu macam apa yang bisa-bisanya lebih milih menjawab telepon daripada menjaga anaknya. Ia mengatai Alia sebagai perempuan yang egois. Alia menanggapi hal itu dengan santai. Ia berkata kalau dirinya juga merasa kehilangan. Aku juga sakit, aku yang ngelahirin dia, aku yang gedein dia, dan aku yang nyusuin dia. Apapun yang Raka rasain, ia juga merasakannya. Bahkan lebih. Di sisi lain, Ibu Dewi bercerita ke Basri kalau ia baru saja melihat pocong. Pak Basri juga mengatakan kalau ia mengalami hal yang serupa, makanya ia datang menemui Ibu Dewi. Kemunculan pocong itu sepertinya pertanda buruk untuk desa ini. Ibu Dewi mengatakan sejak cucunya datang ke rumah itu, ia merasakan banyak kejadian aneh. Ia juga takut jika kejadian yang menimpa ibunya dulu, ada hubungannya dengan semua ini. Di kuburan Yasmin mulai banyak keluar kelabang dan hewan menjijikan lainnya. Pada keesokan paginya, Raka sudah menyiapkan sarapan pagi. Alia nampak buru-buru, dan tidak ingin ikut makan bersama sang suami. Raka tiba-tiba dibuat kebingungan ketika melihat boneka Yasmin duduk di meja makan. Alia ternyata datang ke psikolog untuk berkonsultasi. Sang psikolog menasihati Alia, tidak ada orang tua yang ingin anaknya meninggal dunia secepat itu. Tapi Alia juga tidak boleh berlarut dalam kesedihan hingga menanggung semua itu seorang diri. Alia dan Raka harus menanggung duka ini sama-sama. Setelah pulang, Raka menuduh Alia telah membawa boneka Yasmin pulang ke rumah. Padahal mereka sudah sepakat untuk meninggalkan boneka itu di kuburan Yasmin. Sementara itu, Yasmin di kuburannya mulai tantrum. Ia bangkit dari kubur dan siap meneror warga desa. Sin lalu beralih di mana memperlihatkan Pak Sutri, yang kita sebut saja Samsudin dan Munawaroh. Samsudin izin memanggil bidan untuk membantu persalinan Munawaroh. Namun tiba-tiba sosok Yasmin muncul yang akhirnya menghabisi Munawaroh. Di sisi lain, Alia sedang mencuci muka. Dan tiba-tiba ia seakan berpindah di tempat danau itu. Ia melihat air di depannya menggelegar dan mendengar Yasmin minta tolong. Tiba-tiba Yasmin menariknya ke dalam danau, hingga Alia terbangun dari mimpi buruknya. Namun anehnya bajunya basah kuyup, seakan mimpi itu adalah sebuah kenyataan. Alia merasa kalau Yasmin minta tolong kepada dirinya. Ia ingin kembali ke kampung menemui kuburan Yasmin. Namun Raka mengira kalau Alia cuma tidak bisa move on. Alia lantas meminta penjelasan sang suami tentang bajunya yang basah kuyup, dan perihal boneka Yasmin yang tiba-tiba bisa berada di rumah. Kalaupun Raka tidak mau ikut, Alia akan pergi sendiri. Namun pada keesokan harinya, Raka tetap menemani sang istri kembali ke kampung halaman. Mereka sampai di desa malam hari, dan mendapati para warga membawa Munawaroh ke peristirahatan terakhirnya. Dan benar saja, sesampainya di kuburan Yasmin,
Kuburan itu sudah terbongkar dan jasad di dalamnya telah menghilang. Mereka berdua langsung buru-buru menemui ibu dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ibu Dewi mengatakan kalau ternyata kutukan itu memang benar. Malam itu warga berdatangan ke rumah Ibu Dewi, menuduh ibunya seorang dukun santet yang mencelakai anak-anak kecil di desa itu. Ibu Dewi masih terlalu kecil untuk bisa memahami itu semua. Mereka terus memaksa sang ibu untuk keluar dari rumah. Bahkan mereka mengancam akan membakar rumah tersebut. Padahal sang ibu tidak seperti apa yang para warga itu tuduhkan. Sang ibu berpesan ke Dewi, apapun yang terjadi jangan keluar. Setelah sang ibu keluar, salah satu warga menggendong anaknya dan menuduh ia yang telah melakukan itu semua. Sang ibu pun menentang dengan mengatakan ia bukan dukun santet. Kalian bisa bunuh saya, tapi kalian tidak bisa membunuh keturunan saya. Dengan darah ini saya bersumpah, semua keturunan saya yang dikuburkan di tanah ini tidak akan binasa. Mereka akan bangkit kembali dan membalaskan kekejaman kalian. Setelah itu sang ibu menggorok lehernya sendiri, dan Pak Basri melihat kejadian itu juga. Dan sekarang kutukan itu benar-benar terjadi dan Yasmin bangkit dari kuburnya. Pak Basri datang dan mengatakan kalau cuma ada satu cara, yakni menyempurnakan pemakaman Yasmin, memakamkan secara layak di tempat yang seharusnya dia dikuburkan di luar dari desa ini. Kalau tidak, Yasmin yang sudah menjadi iblis akan terus merenggut nyawa. Pak Basri pun mengajak mereka untuk mencari Yasmin. Namun Ibu Dewi melarang Alia untuk ikut, dan sebaiknya menunggu di rumah saja, berdoa banyak untuk Yasmin. Sementara itu, Mawar yang hendak menutup warung, mendengar suara Nani minta tolong. Saat ke kamar, Nani terlihat ketakutan dan menutupi dirinya pakai selimut. Mawar bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Nani pun menunjuk sesuatu yang ada di bawah kolong ranjang. Namun ternyata Nani yang asli bersembunyi di bawah sana. Sementara di atas adalah sosok iblis Yasmin yang langsung mencekik Mawar hingga meninggoy. Setelah Mawar, iblis itu pun akan melakukan hal yang sama kepada Nani. Di rumah, Alia tak henti-hentinya memanjatkan doa untuk Yasmin. Tiba-tiba ia mendengar suara Yasmin meminta tolong kepada dirinya. Anehnya lagi, boneka kesayangan Yasmin berada di rumah ini. Alia lantas keluar rumah dan melihat isi di dalam kuburan Yasmin. Yasmin seketika hadir di belakangnya dalam sosok yang suci. Namun sosok iblis keluar dari kuburan itu dan mulai mencekik Alia. Sang iblis sempat speechless setelah melihat boneka kesayangannya. Raka yang datang hendak menolong Alia, namun ia juga terkena serangan dari Yasmin. Untungnya Pak Basri dengan cepat datang dan merukyah Yasmin. Singkat cerita, jenazah Yasmin akhirnya dikuburkan di kota. Dan akhirnya film pun selesai.